Dalam bukunya Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi menjelaskan bahwa hak konstitusional adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh konstitusi, sehingga negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam saking bumi, Angling Termo. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta instan konstitusi pemerhati keadilan yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Giri Muda bersama saya Nindi Karisma Maheswari selaku pembicara pertama, Dinda Oktavia Bulan Fitriani selaku pembicara kedua, dan Muhammad Zakaria selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yakni perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ke dalam tataran argumentasi kami, perkenankanlah kami terlebih dahulu untuk menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini yang berakar pada urgensi perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, di era digital hampir semua aktivitas warga negara terekam sebagai data pribadi. Kasus kebocoran data seperti BPJS Kesehatan menunjukkan lemahnya perlindungan negara. Padahal pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan hak atas perlindungan diri dan rasa aman. Atas dasar itulah Dewan Juri yang terhormat, maka untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwasanya kami sepakat terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sebagai langkah awal, mari kita samakan persepsi perihal mosi ini. Pertama, perlindungan data pribadi berarti menjaga informasi individu agar tidak disalahgunakan. Kedua, hak konstitusional yang wajib dijamin negara berarti kewajiban penuh negara untuk melindungi rakyatnya. Namun faktanya, meski ada regulasi, kebocoran data publik masih saja marak terjadi. Pertanyaannya, apakah hak konstitusional warga negara benar-benar terlindungi jika negara saja belum mampu menjamin keamanan data mereka? Dewan Juri yang terhormat, pertanyaan inilah yang kemudian melandasi bangunan argumentasi kami. Pertama, data pribadi bukan sekadar kumpulan angka dan identitas, tetapi representasi martabat dan kedaulatan individu. Jika data bocor, yang terancam bukan hanya keamanan digital, melainkan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sejalan dengan pemikiran Profesor Dr. Satchipta Raharjo, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang menyatakan bahwasanya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Maka perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai sarana untuk menjaga martabat warga negara. Selanjutnya, pembicara kedua dan ketiga kami akan melanjutkan bangunan argumentasi yang lebih komprehensif dan mekanisme juga bukti di lapangan. Demikian dari saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang ada terpelajar, rekan-rekanku pemerhati perdebatan, serta insan akademis yang berbahagia sekalian. Saya Dinda Oktavia Bulan Fitriani selaku pembicara kedua dari tim Pro akan memperkokoh argumentasi kami dalam kerangka normatif dan juga empiris. Kami dengan tegas menegaskan bahwasanya perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Mengapa demikian? Karena tanpa perlindungan data pribadi yang kokoh, martabat, keamanan, bahkan kedaulatan digital bangsa ini akan selalu berada dalam ancaman. Dewan Juri yang terhormat, pertama, mari kita tinjau dari aspek normatif. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1 dengan jelas menegaskan bahwasanya setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban mutlak untuk melindungi data pribadi setiap warga negaranya. Namun, apakah kewajiban ini sudah sepenuhnya dijalankan? Fakta di lapangan justru menunjukkan lemahnya kehadiran negara setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan 2024. Lembaga pengawas independen yang menjadi kunci penegakan aturan hukum belum juga terbentuk. Tanpa institusi yang berfungsi, bagaimana mungkin hak konstitusional kita ini bisa ditegakkan secara efektif? Dewan Juri yang terhormat, mari kita telah realitas perlindungan data di Indonesia. Fakta empiris menunjukkan bahwasanya negeri ini berada dalam kondisi darurat kebocoran data. Berdasarkan data Good-State tahun 2024, Indonesia menempati peringkat ketiga negara ASEAN dengan kebocoran data terbanyak, mencapai lebih dari 2,3 miliar akun terdapat dalam 5 tahun terakhir. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, riset juga mencatat 23% publik Indonesia rela menukar data pribadi demi promosi dan diskon, yang menunjukkan betapa lemahnya literasi sekaligus proteksi dari negara. Ironisnya, Dewan Juri yang
terhormat, serangan terhadap data tidak hanya menyasar sektor swasta, melainkan juga lembaga vital negara. BBC Indonesia tahun 2024 mencatat kebocoran data yang melibatkan KPU, BPJS Kesehatan, PLN hingga Dukcapil sepanjang 2023 hingga 2024. Ini artinya negara bukan hanya gagal melindungi data warga negaranya, tetapi juga membiarkan integritas sistem demokrasi dan pelayanan publik dipertaruhkan. Dewan Juri yang terhormat, mungkin tim kontra akan berargumen bahwasanya mekanisme hukum positif yang ada sudah cukup. Namun mari kita berpikir realistis, jika Undang-Undang PDP yang baru saja disahkan belum mampu menghadirkan lembaga pengawas, jika kebocoran demi kebocoran terus berulang, maka jelas bahwa tanpa fondasi konstitusional kita hanya akan berada dalam siklus kerentanan. Dewan Juri yang terhormat, co-founder APPDI Raditya Kosasi menegaskan bahwasanya implementasi Undang-Undang PDP masih saja menghadapi tantangan serius. Survei APPDI tahun 2024 membuktikan 30% perusahaan di Indonesia masih ragu apakah mereka sudah benar-benar patuh. Keraguan itu lahir karena aturan pelaksana belum ada dan lembaga pengawas tak kunjung dibentuk. Dari sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, masyarakat semakin rentan. Kasus social engineering terus saja parah, literasi digital masih rendah dan kebocoran data berulang kali terjadi tanpa penyelesaian berarti. Fakta-fakta ini menunjukkan satu hal, Dewan Juri yang terhormat, perlindungan data pribadi tidak boleh hanya diperlakukan sebagai regulasi teknis, melainkan harus dijamin sebagai hak konstitusional. Dengan begitu, negara tak lagi bisa mengelak dari kewajiban mutlak untuk melindungi data setiap warga negaranya. Bangga menjadi tim pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, izinkanlah saya Muhammad Zakaria selaku representasi bicara ketiga yang akan memejamkan perdebatan ini melalui sudut pandang sosiologi serta menawarkan mekanisme solutif untuk kembali mempertegas standing motion kami dalam mendukung mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri, ketika kami menyatakan bahwasanya perlindungan data pribadi merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara, artinya Dewan Juri, data pribadi bukan lagi isu teknis atau administratif, melainkan hak dasar yang setara dengan hak hidup dan hak rasa aman, sehingga negara tidak boleh abai dalam menjamin hal tersebut. Kemudian status quo hari ini Dewan Juri, sebagaimana yang telah disampaikan pembicara kami sebelumnya, bahwasanya justru menunjukkan kondisi yang sangat darurat. Kondisi darurat yang kami maksud ialah yang pertama, Dewan Juri, Undang-Undang PDP memang sudah berlaku sejak Oktober tahun 2024. Namun aturan pelaksanaannya dan lembaga pengawas belum juga hadir sehingga kepatuhan masih juga lemah. Berdasarkan survei APPDI pada tahun 2024 pun, hampir sepertiga perusahaan bahkan tidak yakin apakah mereka sudah patuh atau belum, Dewan Juri. Kemudian yang kedua, masyarakat tidak punya saluran pengaduan yang jelas. Kalau data dicuri, mereka kebingungan harus mengadu kemana. Kemudian yang ketiga, Dewan Juri, kebocoran data masih marak, dari social engineering yang memakan korban setiap hari, hingga serangan ransomware yang menembus industri vital negara. Mengapa kemudian ini menjadi masalah, Dewan Juri? Karena tanpa perlindungan data konstitusional, negara bisa terus berlindung di balik alasan aturan teknis yang belum selesai, yang pada akhirnya ini membuat rakyat tidak punya kepastian hukum, sehingga masyarakat menjadi korban berulang kali dari lemahnya negara dalam melindungi identitas digital mereka. Dewan Juri, inilah tendensi yang harus kita hentikan nanti. Ketika perlindungan data pribadi ditempatkan sebagai hak konstitusional, maka negara dipaksa hadir sepenuhnya. Negara tidak lagi punya ruang untuk mengabaikan pembentukan lembaga pengawas, tidak bisa kemudian menunda lahirnya aturan pelaksana dan menutup adanya mekanisme pengaduan yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian status konstitusional menjadikan perlindungan ini bersifat mengikat dan wajib, bukan lagi sekedar opsi kebijakan yang bisa dinegosiasikan. Sehingga solusi yang kami tawarkan dalam mosi ini adalah menjadikan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional. Kemudian apa implikasinya, Dewan Juri? Yang pertama, negara dipaksa menghadirkan lembaga pengawas independen yang benar-benar punya kewenangan. Kemudian yang kedua, aturan pelaksana tidak bisa lagi ditunda karena ia menyangkut hak dasar. Kemudian yang terakhir, Dewan Juri, rakyat pada akhirnya memiliki saluran pengaduan yang jelas dan perlindungan yang nyata, Dewan Juri. Ini akan membangun kultur baru di mana masyarakat akan sadar bahwasanya hak digital mereka dijamin setara dengan hak hidup, hak pendidikan, dan hak kesehatan. Dengan kata lain, mengakui perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional pada akhirnya akan mencegah negara untuk terus abai dan memaksa laginya kepastian hukum. Bangga menjadi tim pro. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan keseluruhan argumentasi yang telah kami sampaikan, jelaslah bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar isu teknis, melainkan hak konstitusional yang wajib dijaga oleh negara. Mungkin tim kontra akan beranggapan bahwasanya perlindungan data pribadi cukup dijamin lewat undang-undang biasa. Namun pertanyaan kami sederhana, Dewan Juri, bagaimana mungkin hak atas martabat dan rasa aman warga negara dianggap sekadar isu teknis?
Padahal konstitusi kita sendiri telah menegaskannya. Justru karena hal ini menyangkut hak dasar, negara wajib menempatkan perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, kami dari Tim Pro dengan tegas menyatakan perlindungan data pribadi adalah hak konstitusional yang wajib dijamin oleh negara. Data dijaga, martabat berdiri. Hak konstitusional tidak boleh terganti. Sekian dan terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.